Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri sosiologi. Lalu seberapa penting sih kita belajar tentang ciri-ciri sosiologi itu sendiri? Di bahan ajar yang sudah saya kirim, saya analogikan misalkan kita akan mengenal gajah. Kita belum pernah melihat gajah secara langsung misalkan. Bahkan gambarnya pun juga belum pernah. Tapi kalian diberitahu oleh seseorang atau membaca buku, misalkan gajah itu memiliki ciri-ciri telinga besar atau lebar, badannya besar, memiliki gading, kemudian ekornya kecil, kemudian badannya luar biasa besar, kakinya pun juga besar, berwarna abu-abu, dan lain sebagainya. Kalian belum melihat secara langsung, tapi kalian sudah tahu ciri-cirinya. Ketika kalian datang ke kebun binatang, kemudian ada hewan yang menyerupai ciri-ciri tersebut, tentunya kalian akan berpikiran dan mengidentifikasikan bahwa oh ini ternyata yang namanya gajah. Atau analogi yang lain, misalkan kalian akan bertemu dengan seseorang, kalian kenalan melalui media sosial, misal Facebook dan lain sebagainya. Tapi kalian belum pernah melihat secara langsung. Kemudian pada suatu waktu kalian berjanji ingin bertemu, saling memberikan ciri-ciri. Oh, ciri-ciri teman saya yang akan saya ajak ketemu adalah orangnya tinggi, besar, mukanya seperti ini dan lain sebagainya. Ketika pertemuan itu akan dilaksanakan, dengan kalian melihat ciri-ciri, kalian akan mudah mengidentifikasi bahwa oh ini teman kamu. Seperti halnya ketika kita akan mengenal ilmu sosiologi. Kita harus betul-betul memahami terlebih dahulu ciri-ciri dari ilmu sosiologi itu sendiri. Ada 4 ciri utama. Yang pertama adalah yang namanya empiris, kemudian ada yang kedua adalah teoritis, yang ketiga adalah kumulatif, yang keempat adalah non-etis. Jangan berpikir bahwa keempat itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk dipahami. Sebetulnya mudah sekali ketika kalian memahami esensi dari 4 pokok utama dari ciri-cirinya. Sedikit flashback tentang pengertian sosiologi yang lalu, bahwa sosiologi sendiri secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dan segala macam interaksi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita bisa asumsikan bahwa memang segala macam perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, baik mulai interaksinya, konflik, mungkin ada segala macam permasalahan yang muncul, gejala-gejala sosial yang muncul, segala macam perubahan sosial yang terjadi, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam kajian sosiologi. Dan ini juga berkaitan tentang ciri-ciri dari ilmu sosiologi itu sendiri. Pasti berkaitan tentang perilaku yang ada dalam masyarakat atau juga gejala-gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, ciri sosiologi ada 4, dimulai dari yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat adalah non-etis. Usahakan 4 ini harus selalu berurutan, karena nanti ketika kita memahami secara berurutan, tentunya akan lebih mudah. Dimulai dari yang pertama empiris. Empiris itu memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan dalam sosiologi itu hasil dari observasi atau pengamatan secara langsung. Apa yang diamati? Tentunya yang diamati adalah gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat, fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua adalah teoritis. Teoritis ada kaitannya dengan empiris. Misalkan, empiris tadi adalah hasil pengamatan secara langsung, sedangkan teoritis itu merupakan hasil abstraksi atau penyusunan dari hasil pengamatan atau observasi tadi. Ketika observasi tadi disusun secara sistematis, sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Oleh karena itu disebut dengan teoritis. Hasil pengamatan tadi disusun secara sistematis untuk nantinya menjadi sebuah teori. Apa sih teori? Teori adalah argumen atau pendapat seseorang atau gagasan seseorang yang telah diuji kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah kumulatif, dan ini pun juga masih ada kaitannya dengan ciri yang kedua tadi, yaitu teoritis. Dari teori-teori yang sudah ada, kita berbicara tentang masyarakat. Sekali lagi, masyarakat itu sifatnya dinamis. Tidak ada masyarakat di dunia ini yang sifatnya statis atau tetap. Pasti akan selalu mengalami perubahan, mengikuti perkembangan dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, ciri yang ketiga adalah kumulatif, di mana teori-teori yang sudah ada sebelumnya lalu diperluas, diperbaiki, bahkan mungkin ada yang dikurangi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga akan memunculkan teori-teori yang sudah diperbaiki daripada teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Misalkan, adanya teori konflik.
bahwa dulu konflik itu terjadi karena sesuatu hal ini dan lain sebagainya. Tapi bisa saja dengan perkembangan teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, ternyata konflik pun bisa mengalami perubahan juga. Misalkan konflik terjadi karena adanya saling menjelekkan melalui media massa, media sosial, melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Apakah dulu sudah ada media sosial? Tentunya tidak. Teori baru yang muncul atau diperbaiki akan mengikuti dari adanya perubahan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah ciri non-etis. Ini ada kaitannya dengan ciri yang ketiga tadi, yaitu ciri kumulatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, kumulatif adalah teori yang sudah ada diperluas dan lain sebagainya. Nah, non-etis ini ada kaitannya dengan itu. Dari teori yang sudah diperluas, diperbaiki, dan lain sebagainya, sebagai seorang sosiolog, ketika kita memandang sesuatu hal dengan kacamata sosiologi, janganlah sekali-sekali kalian menganggap bahwa hal tersebut baik maupun buruk. Kita tidak melihat hal itu baik atau buruk, tapi yang kita lihat adalah hal itu benar-benar terjadi dalam masyarakat, atau hal yang memang benar-benar berupa fakta. Contoh, misal kita lihat fenomena masyarakat yang ada di suku Baduy, bahwa di sana sangat amat ibaratnya masih menjunjung tinggi kebudayaan asli mereka, terutama pada masyarakat Baduy dalam, bahwa di sana tidak ada listrik, tidak ada bahkan motor berkeliaran, tidak ada bahkan bahan-bahan kimia seperti menyikat gigi tidak menggunakan odol, sabun, dan lain sebagainya. Tidak ada ketika jalan kaki, tidak ada yang menggunakan sendal, bahkan pakaian pun juga sudah disesuaikan dengan warna yang disesuaikan dengan adat mereka. Dan tentunya kearifan lokal yang lain, misalkan dalam hal ekonomi tidak boleh menjual padi, misalkan panen setahun hanya boleh 1 kali misalkan, dan lain sebagainya. Lalu kita sebagai masyarakat luar, masyarakat Baduy, melihat fenomena tersebut, apakah layak untuk kita sebut bahwa oh masyarakat Baduy kurang baik, oh masyarakat Baduy tidak mengikuti perkembangan zaman, dan lain sebagainya? Tentunya tidak, karena sekali lagi kita tidak melihat hal baik maupun buruk. Yang kita lihat adalah oh itu betul-betul nyata terjadi, oh itu betul-betul merupakan fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Begitu pula contoh-contoh fenomena-fenomena sosial yang lain, bahkan termasuk mungkin permasalahan sosial dan lain sebagainya. Nanti akan kita lebih pelajari dalam materi-materi yang akan datang. Sekali lagi, 4 ciri utama dalam sosiologi. Yang pertama adalah empiris, hasil pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah teoritis, dari hasil pengamatan tadi disusun secara sistematis sehingga nanti menjadi sebuah teori, karena diambil dari kata teoritis. Kemudian yang ketiga adalah kumulatif, dari teori-teori yang sudah ada lalu akan dikembangkan, diperluas, diperbaiki, menyesuaikan perubahan yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah non-etis, dari teori yang sudah jadi tadi kita tidak boleh melihat bahwa hal itu baik maupun buruk. Yang kita lihat adalah hal itu memang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang ciri-ciri sosiologi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk mempelajari materi yang lain lagi. Saya akhiri, selamat pagi semuanya.